Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita semua diberi umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan peran dan kualifikasi mata kuliah dasar-dasar pendidikan dosen pengampu Ibu Lili Yuntina MM. Kelompok kami yang terdiri satu, saya sendiri Ain Siti Halimah, yang kedua Ibu Encop Siti Sophia, yang ketiga Ibu Lili Siti Khadijah, yang keempat Ibu Surfiati, yang kelima Ibu Farida Aryani. Presentasi yang kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Encop Siti Sophia dan diteruskan oleh Ibu Lili Siti Khadijah, terus dilanjutkan lagi oleh Ibu Surfiati, dan dilanjutkan lagi oleh Ibu Farida Aryani. Silahkan Ibu Encop. A. Pengertian. Anak adalah buah hati bagi setiap orang tua. Anak adalah sosok manusia kecil yang memiliki sifat unik dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat. Anak usia dini adalah sekelompok individu yang berusia 0 sampai 6 tahun, di mana pada usia ini sering disebut masa emas atau golden age, yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia, sehingga sangatlah penting untuk merangsang pertumbuhan otak anak melalui perhatian kesehatan anak, penyediaan gizi yang cukup, dan pelayanan pendidikan. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang sangat cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia dan terjadi sejak dalam kandungan. Setiap organ dan fungsinya mempunyai kecepatan tumbuh yang berbeda-beda. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Faktor tersebut adalah faktor yang berasal dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dalam meliputi hal-hal yang diturunkan dari orang tua, unsur berpikir dan kemampuan, keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh, dan emosi atau sifat-sifat temperamen tertentu. Sementara itu, faktor luar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah keluarga, gizi, budaya atau lingkungan, dan tempat bermain juga sekolah. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini adalah masa yang sangat sensitif, dan mungkin saja dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ini bukan tidak mungkin adanya hambatan-hambatan dalam perkembangan fisik dan mentalnya, sehingga akan menjadi suatu masalah di kemudian hari. Maka sangatlah penting bagi orang tua ataupun pendidik, guru untuk dapat mengetahui hambatan tersebut dengan mendeteksinya secara dini. Deteksi dini tumbuh kembang anak agar dapat diatasi sedari awal. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilaluinya. Upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bukan saja memperhatikan dari segi pendidikannya, namun di dalamnya termasuk upaya pemberian gizi dan memperhatikan kesehatan anak, sehingga dalam pelaksanaannya program PAUD dilakukan secara terpadu dan komprehensif. Diknas Panduan Mengajar di TK RA 2002. Pada periode inilah waktu bagi seorang anak untuk diarahkan menjadi manusia seutuhnya. Pada usia ini sebaiknya anak diberikan kebebasan untuk
bereksplorasi dan berekspresi sesuai dengan apa yang ia inginkan selama itu tidak membahayakan. Syed Mansur dan Suratno 2015-64 menyatakan bahwa anak usia dini masa usia emas yang sangat potensial untuk melatih dan mengembangkan berbagai potensi yang ada pada diri anak. Potensi-potensi itu meliputi bidang fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, kreativitas, juga bahasa. Setiap anak akan mengalami masa-masa pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda karena setiap individu memiliki tempo atau waktu dan perkembangan yang berbeda pula. Ada anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang bersamaan atau simultan. Ada juga anak yang mengalami hambatan baik di pertumbuhan ataupun perkembangannya. Perkembangannya kognitif mengacu pada perkembangan dan kemampuan untuk memberikan alasan. Berdasarkan Undang-Undang 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dan bukan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Itu artinya bahwa pendidikan anak usia dini bukan hanya dilakukan dalam jenjang pendidikan formal saja, yaitu berupa TK atau RA, namun juga jenjang pendidikan informal, yaitu pada Kober, SPS, dan Ta'am, dan pendidikan informal di dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, pendidikan usia dini adalah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan sejak berfungsi pada patokan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik. Koordinasi fisik harus dengan dasar kecerdasan atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, sosial, emosional, atau sikap dan perilaku, serta bahasa dan koordinasi yang sesuai dengan keusiaan pada setiap anak dan tahap perkembangan yang dilalui anak usia dini. Penyelenggaraan PAUD berdasarkan ditinjau di diktis psikologi adalah untuk mengembangkan berbagai aspek kecerdasan yang merupakan potensi bawaan. Kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak tentulah berbeda dan akan menjadi berarti apabila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan istilah kecakapan hidup, life skill. Oleh sebab itu, maka pelaksanaan program PAUD harus sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan setiap anak. Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah barang tentu harus menstimulus seluruh aspek kecerdasan anak, yaitu moral agama, sosial, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Demikian. Kesimpulannya, setiap lembaga pendidikan mengharapkan hasil yang maksimal tentang kebijakan yang telah mereka rencanakan, seperti yang telah menerapkan beberapa kegiatan pendidikan karakter dengan beberapa metode. Kegiatan pendidikan karakter dengan menggunakan metode pembiasaan tersebut diantaranya yaitu tidak ditunggu oleh orang tua ketika belajar, menyapa dan bersalaman dengan guru, toilet training, makan sendiri, mengantri menunggu giliran, peminjaman buku pendidikan karakter, mendapat bintang dan pengembalian bintang, terus pembiasaan sholat dan wudhu, mengaji Iqra. Metode keteladanan adalah dengan menggunakan guru sebagai teladan bagi anak didiknya. Kemudian metode cerita adalah dengan membacakan cerita atau buku. Dengan metode yang telah diterapkan, guru barulah menggunakan perannya
dalam pendidikan karakter di sekolah. Peran guru sebagai model, sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sebagai motivator, dan sebagai penilai sudah dijalankan dengan baik. 1. Peran guru sebagai model adalah dengan menunjukkan guru bersikap baik di depan anak didiknya. Selain itu, guru hendaknya mau merubah perilaku menjadi seorang guru yang baik apabila sikapnya masih kurang baik. 2. Guru sebagai pembimbing, yaitu guru mendampingi setiap kegiatan yang dilakukan anak. 3. Guru sebagai pelatih, yaitu dengan sabar bisa mengulang siswanya yang belum bisa. 4. Peran guru sebagai motivator, yaitu guru menyemangati siswanya dengan menebarkan semangat positif agar anak mau untuk melakukan kegiatan tanpa ragu. 5. Peran guru sebagai penilai, yaitu guru harus bisa menilai perkembangan peserta didiknya sesuai dengan kemampuannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.